Etika penilaian pada peserta didik. Mengapa etika dalam penilaian itu penting? Dalam landasan filosofis, penilaian adalah amanah, terdapat pada Surah Al-Ahzab ayat 72. Dan untuk mempersiapkan generasi khalifah, pada Surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, pada dampak spiritual, nilai mempengaruhi konsep diri siswa sebagai hamba Allah. Penilaian yang tidak adil dapat merusak takziyatun nafs atau penyucian diri. Apa sih itu etika dalam penilaian? Etika dalam penilaian adalah penerapan akhlak mulia atau akhlakul karimah dalam proses evaluasi untuk mencapai keadilan, al-adl, kasih sayang, ar-rahmah, dan kebenaran atau al-haq. Penilaian adalah proses menilai perkembangan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, penilaian merupakan amanah di mana terdapat dalam dalil Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah dan keadilan, serta juga terdapat pada hadis Al-Baihaqi. Prinsip-prinsip etika dalam penilaian. Dalam pendidikan Islam, penilaian harus dilakukan secara etis dan mendidik. Salah satu prinsip utamanya adalah al-adl atau keadilan. Guru menilai siswa secara objektif, tidak memihak, dan menggunakan kriteria yang sama bagi semua siswa, sehingga nilai-nilai benar mencerminkan kemampuan dan usaha siswa. Prinsip berikutnya adalah ar-rahmah atau kasih sayang. Penilaian tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan siswa. Guru memberikan umpan balik yang membangun serta kesempatan untuk memperbaiki agar siswa tetap termotivasi dan tidak merasa tertekan. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip al-mizan atau keseimbangan. Guru menilai siswa secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan penilaian yang seimbang, perkembangan siswa dapat terlihat secara utuh, baik secara akademik maupun karakter. Nah, setelah itu ada contoh penerapan etika penilaian dalam pendidikan Islam. Nah, biasanya seorang guru itu cuma mengasih angka untuk menilai seperti 40, 50, maupun 60. Nah, jika sudah mendapatkan nilai, maka siswa hanya melihat lalu menyimpan kertas jawabannya tadi. Nah, selesai di situ saja. Nah, hal itu bertentangan dengan cara-cara Islami. Nah, cara yang Islami itu lebih baik. Pertama, tentunya sebagai seorang guru kita memberikan apresiasi berupa tulisan pujian untuk bagian yang sudah benar. Misalnya, alhamdulillah tulisan kamu udah benar dan yang lainnya. Lalu kedua, itu kita bisa memberikan masukan. Untuk apa? Tentunya ini untuk membangun perbaikan ke depannya bagi siswa. Di sini itu guru dapat menunjukkan bagian yang harus diperbaiki, seperti penandaan untuk bagian yang kurang dari jawaban itu. Nah, tentunya ketiga itu ditutup dengan motivasi. Berilah siswa tersebut semangat untuk memulai perbaikannya. Nah, terlihat beda bukan? Dari yang sekedar angka. Jadi proses pembelajaran itu lebih bermakna karena siswa tahu mereka salahnya di mana. Nah, contoh penerapan yang kedua itu ada contoh cara menangani siswa yang susah. Nah, saat ada siswa yang mendapatkan nilai jelek, tentunya reaksi pertama kita jangan marah dulu atau mempermalukannya di depan kawan-kawannya. Nah, bisa kita melakukan atau menerapkan cara Islami yang lebih baik. Pertama, itu kita dapat memanggilnya secara privat atau menjaga jati dirinya. Lalu yang kedua itu tanya dengan empati atau carilah akar masalah kenapa dia bisa dapat nilai segitu. Seperti, apakah kamu punya kesulitan, nak? Kalau ada, itu bisa cerita. Jadi kita juga bisa memberikan tawaran yang untuk memperbaiki dia. Lalu contoh ketiga itu memberikan solusi, bukan sekedar hanya hukuman. Nah, di sini itu kita memberi kesempatan untuk perbaikan kepada seorang siswa. Keempat, tentunya kita memberikan doa nih. Doa inilah yang membedakan pendidik muslim. Nah, penilaian dalam Islam itu tentunya membangun karakter,
bukan sekedar hanya mengukur angka untuk di kertas.